Sesi 8 bagian kedua. Nah, tadi kita sudah mencoba menggunakan fitur-fitur ini, Magic Wand Tool. Ya. Magic Wand Tool prinsipnya adalah fitur untuk menyeleksi suatu area berdasarkan persamaan pixel. Jadi misalnya tadi kita sudah coba pada bagian muka ini, jika Anda ingin misalnya, ya, ini Anda seleksi bagian merahnya, nah, makanya terseleksi, ya. Dan ketika Anda delete, maka akan hilang, ya. Itu prinsip kerja dari selection tool, ya. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara merapikan ujung-ujung seperti ini, ya. Ini ada caranya seperti kami janjikan di video sebelumnya bahwa akan ada cara khusus, tapi tidak di sesi ini, mungkin di sesi 9, ya. Tapi pada sesi ini Anda bisa menggunakan fitur eraser tool, ya. Apa itu eraser tool? Eraser tool itu sama seperti pada Adobe Illustrator, yaitu untuk menghapus, ya. Jadi misalnya saya ingin menghapus gambar ini, ya. Saya klik di sini, saya hapus, ya. Nah, misalnya seperti itu, ya. Kalau Anda ingin mengembalikannya, Anda bisa Ctrl Z, ya. Tapi Ctrl Z hanya berlaku satu kali untuk Adobe Photoshop, ya. Nah, di sini Anda dengan menggunakan ini, ya, eraser tool, Anda bisa setting bentuknya, ya, bentuknya, ketebalannya, misalnya ukurannya segini, Anda bisa hilangkan gini, ya. Nah, Anda bisa hapus sedikit-sedikit seperti ini, nah, jadi tidak terlalu kasar lagi, ya. Anda bisa lebih detail lagi, misalnya seperti ini. Nah, misalnya untuk menghilangkan yang ini, Anda bisa menggunakan eraser tool, ya. Nah, seperti ini misalnya, ya. Dan seterusnya. Jadi prinsipnya ini untuk menghapus dengan permukaan pinggir yang halus, ya. Karena jika Anda rubah settingnya, misalnya, ya, eraser tool seperti ini, di sini Anda bisa rubah modenya, misalnya menjadi mode pensil, ya. Ini akan sangat kasar sekali, ya, hasil. Misalnya saya menghapus bagian ini, nah, dengan pensil, ya, ini langsung kepotong semuanya, ya, seperti ini, ya. Langsung kepotong semuanya. Tapi dengan menggunakan mode brush bisa lebih soft, ya. Nah, ini contoh, ya, dan seterusnya, ya. Oke. Berikutnya, jika Anda melihat situasi seperti ini, ya, ada ujung-ujung yang tidak halus seperti ini, ya. Nah, selain Anda menggunakan eraser, Anda juga bisa menggunakan fitur ini, ya. Jadi tempatnya ada di sini. Anda pilih ini, ya, gambar tangan ini, ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menghaluskan, ya. Jadi kalau misalnya Anda terlanjur membuat garis, ya, garis yang terlalu kasar, nah misalnya seperti ini, ya, Anda menggunakan Magic Wand Tool, Anda pilih, Anda delete. Kemudian Anda merasa ini terlalu kasar, ya, Anda misalnya tanpa sengaja Anda menggunakan mode pensil, ya, mode, ya, pensil seperti ini, ya, dan ini terlalu kasar begini, ya. Anda bisa menggunakan fitur ini untuk menghaluskannya, ya. Caranya gimana? Anda aktifkan, Anda ujungnya, nah, bisa dibikin lebih halus seperti ini, ya. Tapi tentu saja Anda harus tekun, ya, untuk membuat fitur yang halus seperti ini, ya. Dan seterusnya. Dan ini juga bisa diatur ukurannya. Nah, jika Anda sudah puas dengan gambar seperti ini, ya, Anda beli nama misalnya model, ya. Nah, di layer ini Anda double klik, Anda beri nama model misalnya, dan ini background, ya. Kalau kita mengacu pada soalnya, ya, ini Anda
taruh di pojok sini. Pada tugasnya, ini di sini ada background dengan warna pink transparan, ya. Anda mungkin bisa menggunakan ini, ya, mobil ini sebagai background, ya. Dan cara membuat warna pink transparannya, pertama, Anda perlu aktifkan, maksud kami Anda perlu membuat layer baru, ya. Anda beri nama background pink, ya, BG pink, ya, misalnya, atau BG warna gitu aja, seandainya yang tidak suka warna pink, ya. Nah, kebetulan di sini kita memilih warna misalnya pink, ya, seperti ini misalnya. Kemudian Anda tekan ini tool paint bucket ini, kemudian Anda bisa langsung tuangkan ke layernya. Nah, maka layer ini akan tertutup, ya. Prinsip kerja layer ini hampir sama dengan prinsip kerja layer pada Illustrator, ya. Jadi misalnya saya aktifkan gambar ini, ya. Di sini paling atas adalah adalah kendaraan ini. Jika saya letakkan di bawahnya, maka dia akan di belakang, dan kalau saya letakkan di belakangnya lagi, maka yang terlihat adalah layer yang paling atas, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi ini saya letakkan kembali ke atas, saya tutup dulu, ya. Nah, jika Anda ingin membuat background yang dengan diselimuti warna pink seperti ini, Anda bisa membuat seperti ini. Kemudian Anda bisa atur opacity dari layer ini. Caranya gimana? Anda bisa klik layernya, Anda bisa klik di sini dan atur opacity-nya menjadi misalnya 82. Jadi Anda masih bisa melihat gambar mobilnya, ya. Tetapi pada contoh ini gambarnya adalah muka dari si model ini, ya. Jadi Anda bisa mengambil gambar yang baru atau menggunakan gambar yang sama, ya. Caranya gimana? Anda copy gambarnya, ya. Anda copy gambarnya, caranya dengan mengklik di model ini, Anda tarik di sini, ya. Kemudian Anda lepaskan, nah, maka dia akan keluar, ya. Nah, jika sudah begitu, Anda beri nama, ya. Ini atas misalnya. Ini model atas misalnya. Dan yang bawah adalah model background. Anda double klik, Anda beri nama model BG, ya. Ini yang akan kita jadikan model, ya, background, ya. Jadi misalnya sebesar ini, ya. Nah, misalnya sebesar ini. Anda tutup, apply. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian Anda taruh di bagian bawah warna pink. Nah, hasilnya akan seperti ini, ya. Kalau perlu, gambar mobilnya ditutup dahulu. Nah, jadi seperti ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, ini kenapa pada gambar ini, ya, pada gambar ini, warnanya bisa monokrom. Nah, itu yang akan kita lakukan, ya. Membuat gambar monokrom, ya. Jadi untuk sementara saya tutup dulu layernya, kemudian saya tutup juga layer ini, ya. Kalau perlu ini saya tutup juga. Nah, jadi ini tinggal gambar transparan. Nah, dari sini untuk membuat monokrom, Anda bisa masuk ke image, ya. Anda bisa adjustment, Anda bisa atur hue saturation, ya. Kemudian saturationnya Anda drag ke kiri, ya, sampai -100 atau tidak ada warna sama sekali, ya. Nah, dan jika ini Anda merasa ini kurang gelap, Anda bisa adjust lagi, adjust image level, ya. Anda bisa bikin kontrasnya, dan ini bisa dibikin makin gelap dan sebagainya, ya. Nah, seperti ini misalnya, ya. Kemudian Anda okekan. Kalau Anda masih merasa terlalu gelap nih, Anda bisa tarik lagi, ya. Anda okekan. Nah, kemudian Anda aktifkan lagi layer ini. Nah, Anda aktifkan yang ini juga. Kemudian jadilah seperti ini, ya. Nah, ini kita sudah melihat ada sedikit menyerupai dengan target kita, ya, yaitu seperti ini. Nah, berikutnya kita nanti akan coba belajar membuat dan memodifikasi teks